perang kayak mau bully-bully mau smackdown terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man terbaru yang putrinya aneh ya, mungkin nanti malam atau besok bikin tabel mufrodat tempel setiap kamar. Yang di kamar ada 10 ke 20 mufrodat. Kamar mandi jangan kamar mandinya di ya pokoknya ntar kita bikin lah kolaborasi. Bahasa Inggris juga harus. Nah, nomor berapa hadisnya? 60, iya. 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumikum darin amin. Bi ulumikum. Ntar yang putri yang belum dapat kitabnya lagi jalan. OTW. Nyampe-nyampe emang kadang-kadang gitu. As-salih an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ayat qala hasbunallahu ni'mal wakeel qala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad hina ulqiya fin nar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qala inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Rawahu al-Bukhari wa fi riwayatin lahu an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu man qala kana akhir qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nar hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dah dengerin. Hadis yang ketiga bab yakin dan tawakal. Nomor 76. Ada yang belum dapat kan? Itu ya lagi mesen ya. Berapa? 3 apa 4? 4. 3. Ada mesen yang 4. Ada 4. Ridwan udah pulang, udah pergi udah. Baru beli kitab, baru bayar, terserah deh. Gak apa-apa. Dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ayyadha qala, beliau berkata hasbunallahu wa ni'mal wakeel, cukuplah Allah bagiku, wa ni'mal wakeel, dan sebaik-baiknya penolong. Sebaik-baiknya penolong, wakil. Wakil itu ya penolong yang mewakili. Wakala yuwakilu tawkilan, tawkilatan, tawkalan, tawkalan. Wakil. Wakil presiden yang nolongin presiden. Wakil ketua yang nolongin ketua. Wakil kepala sekolah, wakil kepsek, ya berarti yang nolongin dia. Kalau nggak ada ininya, namanya wakil. Itu bahasa Arab. Hasbunallahu ni'mal wakil itu qalaha Ibrahim, dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina, ketika ulqiya finnar, dilempar ke mana? Dilempar ke api. Api berkobar, gede banget apinya berkobar. Wa qalaha Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika mereka berkata. Siapa mereka? Siapa mereka? Orang-orang kafir. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia qad jama'u lakum, telah mengumpulkan lakum, untuk kalian, kita mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Akhshawhum,
maka takutlah itu sama orang-orang yang siap berperang. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imana, orang-orang beriman malah tambah semangat. Wah, ini dia yang kita tunggu. Fazadahum imana, bertambah iman mereka. Wa qalu, dan orang-orang beriman berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah sebagai penolong. Nggak usah takut tuh dah. Memang ngeri-ngeri sedep. Ngeri-ngeri sedep. Nah, kemarin pulang itu dari Bogor Dramaga, maghrib hujan lagi. Di sana hujan, puyuh. Nah, mobil Cikatang segala apa. Bannya udah bocor, halus tuh motor bocor, bocor lah. Mau pulang lewat Gobang jauh, apa muter. Mau lewat hutan, gelap, kagak ada lampu sama sekali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, dus. Kuntilanak tabrak aja udah, biarin. Nggak takutan aja sama kuntilanak kalau lagi naik motor, tabrak aja udah. Kalau dia terbang, ya udah biarin aja. Suruh mampir sini, capek terbang, duduk sini belakang. Ini gelap banget emang kan, hutan karet jauh kan. Kalau di sini masih orang banyak lewat-lewat. Ini hutan karet sini nih, ada truk, ada ini, ada itu yang jualan korondok, kan ramai itu, yang lagi viral. Itu pada lewat-lewatan situ, hujan-hujanan juga bila-bila nih beli korondok biar masuk videonya di FP. Iya. Sono nggak ada yang lewat. Wah, lewat hutan ya. Maghrib persis maghrib ini kemana pulang ke sini kan? Aku lagi ngajar. Banannya bocor, geol-geol nih. Masuk kan nih, masuk. Dur. 10 menit, 7 menit atau 10 menit udah gelap. Spion gak kelihatan udah. Gak kelihatan spion ke belakang udah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kalau ada begal jadi dah bodoh dah. Tabrak aja udah. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Di sini nggak hujan, tapi belum hujan di sini, hujan kencang. Bannya udah kalau jatuh ya udah nggak ada nolongin dah, udah nggak ada nolongin udah. Hasbunallah ni'mal wakil udah. Goncang banget. Tadi udah tahu belokannya, udah pas mau belokan pelan, ngebut lagi. Udah nggak, itu udah limit itu gasnya. Muter. Mana bannya tipis, bocor halus. Hasbunallah wa ni'mal, itu namanya nekat sebenarnya. Harusnya nggak boleh dilakuin ya. Harusnya nggak boleh dilakuin. Tapi ya daripada jauh, kalau dianya lagi kurang enak badan, gimana? Jauh banget. Wa fi riwayatin lahu, dalam sebuah riwayat oleh Imam Bukhari, an Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana akhir qauli Ibrahim, adalah akhir perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, hina ulqiya finnar, ketika dilempar ke dalam kobaran api. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan sebaik-baiknya penolong. Itu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Bis mau hati-hati gimana juga, kalau emang waktunya celaka, celaka. Iya. Mau hati-hati, pelan-pelan naik motor, naik mobil pelan-pelan, jaga jarak 10 meter sama mobil di depannya misalnya. Jauh banget Pak, masih kosong. Hati-hati. Kalau emang udah waktunya celaka, celaka. Iya. Kalau waktunya lagi apes, ya apes. Hari apes kagak ada di tanggalan. Ya, artinya tetap hati-hati. Tetap hati-hati, tapi kalau emang nggak ada jalan lagi, emang harus dihadapi, ya udah hadapi, jangan takut. Tahu ada film Final Destination, tahu? Final Destination tahu? Tahu nggak Final Destination?
orang kepleset mati tiba-tiba, orang lagi naik roller coaster jatuh roller coasternya. Tahu nggak? Nggak tahu itu film Final Destination. Karena nggak pernah nonton, cuma ngeliat cuplikan doang di YouTube. Orang gara-gara HP jatuh atau pensil jatuh, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba apa gitu. Pokoknya sesuatu yang ente nonton nggak bisa jalan habis itu. Takut kemana-mana. Iya, takut kemana-mana pasti. Gara-gara minum keselak tiba-tiba jatuh, di sininya ada ini tiba-tiba seruangan meninggal. Lagi ngajar tiba-tiba kesetrum semuanya meledak boom. Iya, itu film Final Destination begitu. Aneh-aneh pokoknya. Sesuatu yang nggak masuk akal. Ada orang yang pasti ada, mana bukan tukang review film, bukan. Ada tukang review film. Ya, lagi naik pesawat, tiba-tiba dia diperlihatkan 10 menit ke depan, wah bakal meledak pesawatnya nih. Meledak kenapa? Gara-gara orang lagi main HP, jalan jatuh HP-nya, nyangkut di pintunya nggak bisa ketutup, pintu pesawatnya jatuh semuanya. Aduh, ada aja filmnya. Ini film-film aneh. Pokoknya habis nonton itu ente nggak bisa tidur deh. Tidur tiba-tiba selimutnya bisa kesingkup, nggak bisa napas mati. Pokoknya aneh-aneh. Pokoknya kematiannya aneh-aneh. Ada orang berenang, lempar koin, nyari, tiba-tiba masuk ke sedotan air, masuk semuanya sebadan-badannya. Aduh, ada aja. Itu namanya Final Destination. Apa arti Final Destination? Final itu terakhir kan, final destination. Terakhir destinasi, apa destinasi? Tujuan akhir. Maksudnya itu akhir hayat seseorang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ar-rabi' an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah, siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata, masuk surga siapa? Aqwamun, orang-orang afidatuhum, hati mereka mithlu afidatit thair, seperti hatinya burung. Di hatinya itu seperti burung. Apa burung? Apa yang emang burung? Yadkhulul jannah, masuk surga siapa? Aqwamun, orang-orang afidatuhum, hati mereka mithlu afidatit thair, seperti hatinya burung. Baca di bawahnya, rawahu Muslim. Qila ma'nahu, dikatakan maknanya maksudnya mutawakkil, orang yang tawakal, berserah diri kepada Allah. Burung, dia punya kerjaan enggak? Ngojek misalnya, macul, jualan gorengan, jualan enggak burung? Atau misalnya ya apa kayak kerja PNS, ngajar, enggak kan, burung hidup gitu, lahir netes, habis itu gede, makan, nyari tidur, itu doang udah, nggak kerja nggak apa. Dia nyimpen makanan nggak burung buat besok gitu. Nabung nggak burung, ada nggak nabung misalnya, tabungan burung. Ada tabungan burung, gambarnya burung gitu bentuknya ada. Cuma burung ente lihat sarangnya, ada gak makanan gitu buat besok seminggu? Kalau sakit barangkali lagi terbang, ini sayapnya keseleo gitu, apa ada dong? Takutnya begitu, akhirnya dia nyari makanan banyak gitu. Ada burung, ente lihat ke sarang burung tuh, ente korek-korek. Oh, burung gak nyimpen makanan dia, makan hari itu udah. Iya, makan hari besok, cari lagi. Takut sakit, kagak. Sakit, ya udah sakit. Itu burung namanya. Jadi ada orang masuk surga hatinya seperti hati burung, benar-benar tawakal, kagak takut miskin, nggak takut sengsara. Ya udah kerja bismillah, berusaha. Gimana besoknya makan? Gimana tadi?
Nanti bulan depan, besok aja belum tentu hidup ente. Ini dia. Ya, siap-siap misalnya persiapan, rencana boleh. Cuma kalau sampai parno, takut gimana nih besok nih? Nikah gimana nih kalau nikah nih? Gak bisa Kita harus menguasai ekonomi. Kita harus sampai pada pencapaian freedom financial. Harus finansialnya bisa ada income-nya lebih besar dari macam-macam. Menguasai ilmu ekonomi, harus ini paham tentang keuangan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh miskin ketika kita menikah, ekonomi kita tidak sulit. Enggak kalau kenapa takut jadinya. Iya. Ya boleh siap-siap, tapi kalau sampai takut, ragu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahaya itu. Iya. Bahaya. Ini udah tawakal. Besok cari lagi gitu. Besok carilah lagi. Sekarang kerja, usaha semaksimal mungkin. Udah sore pulang. Baik. Buat tahun depan, buat ini, ngapain? Aneh punya teman begitu. Aneh nggak berani nasehatin dia. Kenapa? Karena nggak pernah dinasehatin. Orangnya masya Allah pengen nikah, 20 tahun pengen jadi konglomerat. Tahu konglomerat? Ada orang kaya banget, ada orang gila. Konglo sebulan itu bisa 20 miliar penghasilannya. Konglomerat yang mengendalikan keuangan negara tuh minjem sama dia, namanya konglo. Ente minjem sama negara, sama bank misalnya, itu minjem sama negara sama aja. Ada bunganya, ada ya. Nih sekarang negara minjem sama ini orang yang saking kayanya, bayangin Indonesia minjem sama itu orang yang disebut 9 naga, tahu 9 naga. Nah itu konglomerat itu yang punya Wix Food, yang punya Indofood, yang ente makan setiap hari itu konglo semua itu. Namanya namanya beda-beda, punya dia juga orangnya. Iya, Unilever banyak banget kan. Ada ini, ada itu, ada ini. Susunya beda-beda. Ini. Satu perusahaan dia yang punya. Sebulan 100 miliar. Aneh punya teman. Masya Allah, hafal Quran. Sekeluarga hafal Quran. Bapaknya nggak hafal Quran, tapi 3 hari khatam. Anaknya hafal Quran semua. Aneh punya teman, ini anak bontotnya. Ini pengen jadi konglomerat. Tafadhol bismillah, Anda doain supaya jadi konglomerat. Cuma disuruh nikah, takut, ngapain ribet, misalnya harus menguasai keuangan, harus memahami perasaan wanita, harus ilmu bagus, ilmu banyak. Ya udah bismillah, jangan ngambilin ilmu yang ente punya. Ilmu silakan cari, habis punya ilmu cukup banget bismillah. Uang silakan anda cari, udah cukup silakan udah cari lagi ntar habis nikah. Ampun, akhirnya dia ngumpulin. Aneh liatin aja statusnya. Liatin statusnya, dapat duit banyak hari ini. Wah, dia sering nge-share kehidupan pribadinya. Silakan aja sih, hak dia. Dapat duit, nggak lama jatuh. Di-share lagi, jatuh. Masuk rumah sakit keluar 3 juta. Dapat duit banyak, ngojek juga, hafal Quran juga. Dapat duit ini segala ini, nggak lama motornya masuk bengkel, ngeluarin 1.900.000, servis CVT ganti ini ganti itu, Allahu Akbar. Nyari duit lagi, capek bannya bocor, ganti ban 500.000. Bismillah, udah. Takut banget, aneh yang aneh lihat itu takut banget sama kehidupan. Bismillah, tawakal Allah. Serahin semuanya sama Allah. Nanti mau sampai kapan? Ada memang orang-orang yang ditakdirkan jadi orang kaya. Ada yang ditakdirkan menjadi orang kaya, nggak bisa dia miskin. Kasih duit semua banyak, datang lagi duitnya. Kasih lagi. Ada orang nggak bisa kaya. Udah usaha segala ini, S3, jurusan ekonomi. Orang konsultasi bisnis sama dia. Kamu kalau bisa jangan buka perusahaan di situ. Kalau bisa orang-orangnya itu ntar supervisornya atau CEO, mantap. Berhasil dia nasehatin orang. Dianya nggak kaya.
utangnya di mana-mana. Ada yang begitu. Itu apa? Menunjukkan ente itu melemah, nggak bisa apa-apa. Semuanya karena Allah yang bikin ente kaya itu Allah. Anda lihatin statusnya aja, Anda pengen nasihatin gimana? Nggak kena dinasihatin, Anda dimin aja. Dan Anda lihat, bukan Anda menghakimi dia dihukum sama Allah, enggak. Tapi Anda lihat, Masya Allah, ini tuh kehendak Allah. Anda jadi kayak nonton film. Pokoknya setiap hari 12-13 status. Dia narik, dia dapat duit, dia sakit, dia jatuh, dia kepleset, dia ketemu orang, dia ketemu guru ini, ketemu kiai, ketemu habib, di foto, di share, di foto, di share. Anda jadi bisa lihat kan kehidupannya dia. Anda sarannya jangan begitu ya kalau jadi orang. Ada batasan-batasan pribadi tinggal boleh share. Dia di foto semua. Takut ini, nasihatin dia ada di catatan, punya catatan di HP, di screenshot, di share sama dia. Kita jadi orang harus memahami ilmu ekonomi, bukan cuma pinter agama. Silakan bismillah, Allahu Akbar, ente tabatol hafal Quran, diminggirin Qurannya, takut ya. Di Al-Quran udah dijelasin semua. Suruh nikah enggak, orangnya ganteng banget. Karena sering ceritain beliau. Karena bukan benci, tapi kasihan. Iya. Kamu kalau Allah bismillah, mantap banget. Kalah nih sama dia. Tawak afidatuhum mithlu afidatit tayr. Hatinya seperti hati burung. Dia nggak takut miskin, mana ada burung miskin. Ada nih burung miskin, ini burung kaya. Ini yang dinyangsin ini dia kaya nih dia. Kenapa? Dia kalau makan tuh ini apa namanya disimpan. Kalau ini burung miskin nih dia nih. Katanya badannya kurus, kagak ada. Sama burung semua. Jadi orang-orang dulu tuh dagang misalnya, keluar jam 8, jam 2 habis nggak habis tutup. Udah ngapain diterusin besok lagi. Sekarang udah selesai, waktunya ibadah, waktunya ngaji. Ada orang keluar dagangnya jam 11. Kenapa keluar jam 11? Harusnya keluar dari pagi. Seorang kan pada nyari di gak, pengennya jam 11. Pagi aneh masih ngajar, pagi aneh masih ngaji. Enggak nih orang, ini peluang bisnis. Anda kalau buka kesiangan orang pada nungguin nggak untung. Bodo amat, biarin aja nggak untung. Iya. Jam 11 keluarnya dagang. Jam 2, jam 3 dia dagang cuma berbentar doang. Jam 11, jam 12, 1, 2, 3, 4 jam sampai asar udah pulang. Habis nggak habis pulang udah. Besok lagi, nanti orang pada nyariin kenapa nggak sampai pulang? Pengennya pulang, pengen sholat. Apa itu? Nah, kita turun. Yang perempuan juga, bukan yang laki doang. Yang perempuan juga, suaminya lagi nyari duit, doain. Gimana nih bang, kita harus nyari pemasukan sampingan bang. Abang kayaknya gajinya nggak cukup nih bang, kita harus jualan gorengan juga misalnya. Harus buka ini juga nih apa privat online. Harus wah suaminya jalan capek gue begini. Udah bismillah, boleh silakan ente mau ini ente mau itu silakan, tapi batasi keinginan kita tuh nggak ada habisnya. Ente mau apa ada lagi yang baru, ente mau apa ada lagi yang baru, ada lagi yang lebih, batasi, cukup dah segini. Paham tuh? Perempuan, biasanya perempuan bawel. Bang, kayaknya abang gajinya nggak cukup ya bang. Gimana kalau kita bisnis sampingan bang, ini itu jualan online, jualan gorengan juga, jualan baik. Wah banyak banget kerangkap suaminya. Aduh, gue pengen tidur ini. Iya, cukupin, sabar, doa. Suaminya kerja, istrinya doa. Wiridan, pegang tasbih di rumah, ya Allah suami saya biar dapat duit banyak, ya Allah suami saya biar berkah, suami saya biar selamat, suami saya biar sehat. Dua-duanya kerja, lakinya kerja, istrinya kerja, anaknya terlantar, kagak punya orang tua. Iya. Akhirnya dia masukin sekolah, masuk sekolah capek orang tuanya kerja, masuk sekolah, gimana? Gurunya capek. Belum bisa baca, kelas 3 SD. Nanti di rumah dibaca sama mama ya. Nggak ada mama. Mana mamanya kerja? Papanya kerja juga, semuanya kerja.
Boleh gak? Boleh. Tapi ya harus dibatasi. Ya, semoga kita pada makmur insya Allah ya. Doain orang tua kita semua pada sehat, semua duitnya banyak supaya punya waktu buat anaknya, punya waktu untuk keluarga. Terutama yang ibu. Bukan ada yang ngelarang nih, ada bangun melarang ibuan. Enggak. Andai kan ada yang begitu, ya udah sabar. Nah, nanti sekarang nih kita nih generasi selanjutnya jangan sampai begitu. Makanya fondasiin diri kita dengan ilmu agama. Orang pada nyari ilmu agama tuh nggak bisa diganti pakai AI. Al-Quran, belajar Al-Quran, ngajarin, berkah hidupnya, paham? Nggak usah lagi nyari ke sana kemari duit. Orang duit yang datang, bukan kita baca Quran biar dapat duit, bukan, berkah artinya. Itu. Waqila qulubuhum raqiqah, dan dikatakan qulubuhum, hati mereka, raqiqah, tipis. Tipis itu apa raqiqah? Gampang nangis orangnya. Rapuh, raqiqah itu rapuh, gampang nangis. Dikit-dikit cengeng gitu. Maksudnya bukan cengeng gimana? Cengeng dalam artian ya hatinya lembut, nggak bisa disakitin misalnya. Orangnya benar-benar tulus. Kan ada orang kan banyak tipu daya, banyak keles, banyak ada maunya, ada udang di balik batu, misalnya, ada gajah di balik tembok, segala macam lah. Yang qulubuhum raqiqah tuh hatinya halus, lembut, rapuh, nggak bisa dibohongin orangnya, polos gitu. Namanya raqiqah. Nah, ini orang-orang yang masuk surga kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dukhulul jannata taqwa. Ada yang gitu, gampang dibohongin orangnya. Jangan ya. Kurang lebih begitu. Al-khamis an Jabir radhiyallahu an annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahu fa adrakathumul qailatu fi wadin katsiril 'idhah fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqa an-nas yastadhilluna bisyajar wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah fa'allaqa biha sayfahu wa inna nawmatan fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una wa idza 'indahu a'rabiyyun fa qala inna hadha iftaraqa alayya sayfi wa ana na'im fa sayqadtu wa huwa fi yadihi salta qala man yamna'uka minni fa qultu Allah ثلاثا ولم يعاقبه وجلس muttafaqun alaihi. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya beliau ghaza, berperang ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berperang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qibala Najdin, arah Najd. Ini enggak tahu Najd ya maksudnya. Najd itu di mananya Arab. Kalau menguasai letak dia berarti Arab. Intinya Najd. Najd biasanya orang-orang Wahabi di sana. Lahir orang-orang Wahabi di sana. Najd. Falamma qafala, tatkala qafala berhenti kalau kata. Raja'a min safari, qafala itu kembali. Qafala itu kembali ya. Qafilah itu kembali. Falamma qafala, ketika beliau kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qafala ma'ahu, Jabir kembali juga bersama beliau. Jadi barang udah selesai perang gitu maksudnya, udah pulang. Fa adrakatuhumul qailah. Di tengah jalan mereka bertemu dengan qailah. Qailah itu tidur, maksudnya bukan bertemu tidur, yang ngantuk lah, jalan ngantuk. Qailah, tidur di siang hari sebelum zuhur itu namanya qailulah. Namanya qailulah itu sunnah. Nanti sebelum zuhur dia pulang sekolah kan jam 11 lewat.
Jam setengah 12 tuh tidur. Jangan main. Tidurnya jangan lama-lama. Gak ada sholat zuhur. Iya, tidur langsung ke masjid ini tidur. 15 menit setengah jam itu namanya qailulah. Fa adrakathumul qailah, maka mereka kesampaian tidur fi wadin katsiril idah. Apa idah? Enggak tahu ada juga. Mana ada yang bawa kamus ya? Enggak bawa kamus saya. Idah artinya beridah. Di lembah yang banyak idahnya. Ini enggak tahu idah apa artinya. Kita cari di Google. Idah. Ma ma'na al-idah? Enggak ada yang bawa kamus? Udah punya. Nah, itu kul syajar lahu syauq. Nah, apa namanya? Pohon yang banyak durinya. Jadi mampir ke lembah yang banyak pohonnya, banyak durinya juga. Katsiril idah. Panazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah beliau, turun dari kudanya atau dari ontaknya, mungkin capek, panas juga. Karena kan qailah itu artinya siang-siang banget, sebelum zuhur itu jam 11 lewat lah, jam 12 kurang 20, setengah 12-an. Panas banget. Maka ada namanya tabrid. Tabrid itu zaman Nabi SAW namanya, artinya sholat zuhur yang dimundurin. Jadi sunnah sholat zuhur nanti jam 2 atau jam 1 lah gitu, lewat daripada waktu zuhurnya. Kalau panas di Indonesia nggak ada panas, sepanas-panasnya di Indonesia nggak sampai sepanas di gurun pasir. Di gurun pasir ente mimisan langsung 10 menit keluar zuhur. Iya. Makanya orang-orang Arab kan disemprot-semprotin kan. Iya, mukanya. Yang pernah umroh siapa? Mana sih? Umroh itu semprotin mukanya, gitu. Lagi umroh yang haji itu, pakai kain ihram, disemprotin mukanya tuh, disiram-siram. Senang kita. Kalau kita kan di sini disemprotin marah kan. Masih semprot-semprot. Di sana senang semprotin mukanya, mukanya semprot. Orang jalan semprotin aja mukanya. Ya, dia senang malah. Enak lagi yang banyak. Ya, nah itu di Arab. Jadi sholat zuhurnya nanti dah jam 2 gitu, atau 2 jam lagi. Tunggu agak adem. Tapi kalau di Indonesia nanti udah panas. Enggak ada panas di Indonesia. Panas-panasnya paling sampai 28 Celcius, paling 30, 35 paling panas di Indonesia. Kalau di sono 70. Meleleh ente punya sendal. Iya, ente punya sendal jalan sewalau udah tinggal putih-putihnya doang, lengket. Itu baru panas. 60 Celcius, 50 Celcius. Di Iran itu ada namanya, di Iran apa namanya itu 73 Celcius. Ente bayangin, ente pegang sendok nih, tangan ente keluarin, panas banget, langsung melebur, lepas sendoknya. AC nggak berfungsi di situ. Kamera meleleh, kameranya tripod ditaruh bawah tuh, tripod nih meleleh bawahnya tuh. Wah, panas banget. Kameranya aja langsung panas. Bawa HP ente kantongin, nggak bisa nyalain langsung. HP ini perangkat terlalu panas, perangkat nggak bisa nyala. Saking panas itu. 73 Celcius. Ada yang kalau yang paling dingin di Yakutsk itu di sono, di antara gimana, di Rusia 117 minus 117 air panas yang ada siram gini nih, wow, langsung beku dia. Air panas bukan ini nggak ada gini, langsung beku dia. Ente mau nyalain mobil, datang dari mana-mana nih mobil, nggak dimatiin, biarin aja, besok nyala lah, besok langsung jalan. Ente matiin, bangun, beku mobil ente udah. Sebensinnya beku.
Tuh dingin banget. Minus 170 Bapak, 117 atau minus tinggi banget. Kalau tadi kan 73 derajat Celcius. Sekarang minus. Mobil ente nggak boleh dimatiin. Seminggu sekali dimatiin. Udah nggak dimatiin, pantar kan? Biarin aja udah. Kalau dimatiin udah nggak bisa nyala lagi. Tadi kita ngomongin apa sih, lupa. Nah ini, jadi saking panasnya beliau sampai istirahat dulu qailah. Apa itu? Oh iya. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah, beliau turun untuk beristirahat tahta samurah. Apa samurah? Atau juga samurah. Fa'allaqa biha sayfahu, beliau menggantungkan apa namanya pedangnya. Samurah punya tahun juga di sini. Gimana samurah kali naik samurah? Jadi apa? Lewat. Oh, wa tafarraqan nas. Beliau panazala, maka Rasulullah turun, wa tafarraqan nas. Manusia berpencar, yastadhilluna bisyajar, mencari teduhan pohon. Jadi berteduh di pohon, seperti pohon panas banget. Meleleh, ente punya sendal karet. Yastadhilluna bisyajar, berteduh di bawah pohon. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau turun tahta samurah, di bawah samurah atau fa'allaqa biha sayfahu, beliau samurah mungkin pohon atau tanaman itu. Fa'allaqa biha sayfahu, beliau menggantungkan apa? Pedangnya. Wa nimna naumatan, kemudian kita tidur panas banget di bawah pohon. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kita. Bangun. Ini nggak tepuk tangan sih. Pokoknya disuruh bangun. Wa idza indahu a'rabiyun, tiba-tiba ada A'rabi. A'rabi itu orang kampung situ. Orangnya biasanya kasar biasanya, galak. Kalau bisa bercanda, galak banget, kasar. Itu namanya A'rabi. Orang kampung, benar-benar kampung, nggak kenal tata krama, itu A'rabi. Ngomongnya kasar, nggak tahu sopan santun, nggak ada tata keramanya, itu orang A'rabi biasanya. Dia kalau ada orang begitu panggilnya A'rabi aja. Itu nggak ada tata krama, A'rabi. Gitu. Al-Qurannya bilang gitu. Nabi aja pernah dicekek lehernya. Kita bayangin Nabi datang, saya di nomor langsung pengen keluarin pedangnya nih, tahan, dicekek. Ente yang ngaku Nabi, iya, dicekek gini. Kita bayangin. Pernah Nabi berhutang kalau masalah ditagih sambil dicekek pakai sorban, dikalungin sampai sininya merah. Mana utangnya ente bayar? Katanya mau bayar. Saya di nomor langsung keluarin pedang, langsung. Tebas langsung lehernya, berani-berani. Biarin dia nagih utang, hak dia. Bentar nih, saya bayar. Wa idza indahu Arabi, tiba-tiba ada seorang Arabi di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, faqala inna hadza ikhtarata alayya sayfi. Ini orang nih Arabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtarata, apa ikhtarata? Ngambil pedang saya. Ngambil pedang saya, nolong pedang saya. Wa ana naim,
sedangkan saya lagi tidur. Fastayqadtu wa huwa bi yadihi salta. Dan tiba-tiba saya bangun dan di tangannya itu solta. Apa solta lagi ya Allah? Ya intinya Nabi itu ditodong pakai pedang. Nabi ditodong pakai pedang. Qala man yamna'uka minni. Ini Arabi berkata, man yamna'uka minni? Siapa yang akan menghalangi engkau dari saya? Maksudnya siapa yang bisa nolongin kamu nih kalau udah begini urusannya nih? Ini pedang udah di tangan saya. Udah ditodong, Nabi udah ditodong, itu bayangin Nabi ditodong pakai pedang. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqultu, aku berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah. Langsung jatuh pedangnya. Allah. Siapa yang bisa nolongin kamu nih udah begini? Pedang di sini. Allah. Allah yang menolong saya. Enggak takut sama sih Allah. Ngapain takut? Iya. Ditolong ini udah bismillah. Allah. Salatan, beliau berkata 3 kali. Walam yu'aqibuhu, pedangnya jatuh. Nabi enggak menghukum, melenteng jatuh. Diambil sama Nabi SAW, pedangnya ditodong lagi. Siapa yang bantuin kamu sekarang? Dibalas kalau kita ya, kesempatan, cincang langsung, cok, mutilasi langsung, dan diberaninya ente. Nabi enggak. Kalau sendirian Arabinya, lagi tidur diambil pedangnya, bangun tiba-tiba. Siapa yang nolongin kamu sekarang udah begini? Masih ngantuk. Nabi enggak bakal ngantuk, Nabi enggak bisa ngantuk. Siapa yang nolongin kamu? Apa kata Nabi SAW? Allah. 3 kali. Allah. Allah. Jatuh pedangnya sebelahnya. Diambil pedangnya sama Nabi. Sekarang siapa yang nolongin kamu? Nggak ada. Nah, udah. Ini masukin lagi pedangnya. Nah, duduk situ. Ngapain dah? Mau ngapain nanti? Udah pulang, suruh pulang kali. Itu dia, itu namanya tawakal. Namanya ya yakin. Nggak usah takut. Bismillah. Kalau takut ya manusiawi, cuma harus dilawan. Kalau nggak dilawan ya udah begitu aja terus. Takut ke sono, takut ke sini, takut gagal, takut mati, takut miskin, takut fakir, takut nyemplung, takut ini, takut kelelep. Bismillah. Yang penting ada persiapan, nggak mesti matang. Maksudnya nggak mesti harus gini lama banget persiapan. Bismillah tawakal. Wa bi riwayatin, dalam sebuah riwayat qala Jabir, berkata Jabir, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhatir riqa', adalah kami bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhatir riqa'. Dari nama tempat Allah a'lam bishawab. Allahumma astagfiruka. Dah siapin.